Terpujilah di dalam nama Tuhan. Kita semua yang hadir di sini dan dimanapun berada, Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Amin, saudara. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau adalah Allah yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih. Kami bersyukur atas setiap hal yang telah Engkau kerjakan dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang maha besar. Kau selalu ada dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami selalu ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Layakkan kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah Engkau, terbesar Engkau ya Bapa. Kau adalah Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih ya Bapa, Kau tuntun setiap hidup kami. Kau beri kami hadirat-Mu ya Tuhan saat ini Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus yang menuntun setiap jalan hidup kami. Dan saat hari ini juga Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkata di atas puji-pujian. Dan kita siapkan hati kita untuk menyembah-Nya, untuk memuji meninggikan nama-Nya, membesarkan namanya. Haleluya. Amin. Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Bapa, ku rasakan hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, kami tahu Tuhan, Roh-Mu bekerja saat ini ya Bapa. Kami tahu saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau bertata di atas pujian-pujian. Bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang Kau Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
Ya Bapa, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang, saat ku sembah, saat ku sembah, amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, sembah Dia dalam godaan kebenaran. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Makasih ya Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur hanya di dalam nama-Mu. Sembah Dia, karena hanya Yesus yang layak ditinggikan, hanya Yesus yang layak disembah. Dia bertata di atas pujian. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Hadirat-Mu merasakan pada saat hari ini Tuhan. Kurasakan Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, dan kami percaya ada hal-hal yang mustahil yang akan Kau kerjakan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu ada bersama kami, Roh Kudus yang menuntun setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhku. Rindu selalu diam di dalam bait-Mu, baik-Mu.
ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami pasti percaya Tuhan, tidak ada hal yang akan Kau kerjakan. Kau pasti akan mengerjakan setiap apa yang kita butuhkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, anugerah-Mu besar. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya, karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Mari kita bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia Raja di atas segala raja. Hanya Yesus yang kita percaya. Letakkan Tuhan dalam kemuliaan, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Namanya dahsyat siapa? Yesus. Adalah tata-Mu Tuhan dalam kemuliaan, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Raja yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, haleluya. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama Yesus di atas segala nama. Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang dahsyat dan Allah yang hebat. Engkau Tuhan
Saudara, kami percaya bahwa Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Ada Allah yang hebat Tuhan, ada Allah yang dahsyat. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan. Dan terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, di awal bulan kita akan menikmati indahnya yang akan Kau berikan bagi kami. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang hebat, Allah yang hidup bagi kami. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sungguh tiada habis-habisnya buat kami. Kami percayakan seluruh hidup kami pada saat hari ini Tuhan, dan di dalam nama-Mu saja Kau tetap akan memberkati kami dalam setiap hal. Kesehatan, kekuatan, pelindungan. Kami tahu Tuhan, hati kami selalu ada dengan Kau. Itulah yang menjadi kami sehat, kami kuat, dan kami mampu untuk melakukan setiap hal ya Tuhan. Di dalam setiap hidup saat ini yang tidak menentu dan tidak jelas ini Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, kita semuanya adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Amin. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada satu pun orang yang dikecualikan. Tidak ada satu orang pun yang dibedakan oleh Tuhan. Karena semua sama di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Berharga di mata-Mu hidupku Tuhan, hidupku Tuhan. Setiap jalan terang, setiap jalan-Mu terang dan berlihat bagiku. Harapanku serahkan, tangan-Mu memegangku. Kami percaya Tuhan, ku tak takut bahaya, sebab Engkau Allahku. Menyembah-Mu itu jalanku, mengasihi-Mu kerinduanku, terindah mulia Yesusku, sampai selamanya. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu itu nafasku, menyenangkan-Mu itu isi hatiku, sampai selamanya Kau Tuhan, hingga akhir waktu. Selama-lamanya Tuhan, seumur hidupku. Berharga di mata-Mu hidupku Tuhan, hidupku Tuhan. Setiap jalan-Mu terang dan berlihat bagiku. Sebab harapanku serahkan, tangan-Mu selalu memegangku Tuhan. Aku tidak akan takut ya Bapa. Ku tak takut bahaya, karena
hanya Engkau yang beserta kami. Sebab Engkau Allahku, menyembah-Mu itu jalanku, mengasihi-Mu kerinduanku, indah mulia Yesusku sampai selamanya. Memuji-Mu itu nafasku, menyenangkan-Mu itu isi hatiku, sampai selamanya Kau Tuhan hingga akhir waktu. Oh, menyembah-Mu, Menyembah-Mu itu jalanku, mengasihi-Mu kerinduanku, indah mulia Yesusku sampai selamanya. oh, memuji-Mu. Memuji-Mu itu nafasku, menyenangkan-Mu itu isi hatiku, sampai selamanya Kau Tuhan hingga akhir waktu. Seumur hidupku Tuhan, Seumur hidupku, oh, seumur hidupku, seumur hidupku. amin saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu pada setiap kami Tuhan.
untuk berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kembali kita berjumpa melalui tayangan online ini ya. Sudah beberapa bulan ini kita terus melakukan melalui tayangan online. Dan kita belum tahu kapan kita persisnya bisa kembali berkumpul di gedung gereja di tempat ini. Nah, kalau kita perhatikan di luar sana kasus COVID juga bertambah dan kita terus harus bergantung kepada Tuhan. Dan kemarin kita dengar berita bahwa Presiden Amerika Donald Trump juga ternyata positif kena COVID bersama dengan istrinya. Ya, biar Tuhan sajalah yang beracara dalam kehidupan kita ya. Mungkin ada anggota keluarga kita atau ada teman kita yang kena, biar kita minta belas kasihan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mencoba mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bertanya, pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara itu berpikir kira-kira hidup Bapak Ibu Saudara itu sudah atau belum berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita itu sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Mungkin ada beberapa yang sudah pernah berpikir, ya itu bagus. Tapi mungkin juga ada yang belum pernah kepikiran, hanya menjalani hidup sebagaimana adanya. Jadi pada saat ini saya mengajak, yuk kita sama-sama berpikir, kita sama-sama merenungkan mengenai hidup kita ini. Apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Kita sebagai orang yang mengaku Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus, tentunya kita harus mulai mempertanyakan tentang pertanyaan ini. Kalau kita melihat, menyaksikan film-film kungfu misalnya, di situ diceritakan seorang murid itu akan mengikuti apapun yang gurunya perintahkan. Apapun yang gurunya ajarkan, murid itu harus ikut. Misalnya film tentang Wong Fei Hung gitu ya. Nah, Wong Fei Hung ini terkenal karena dibintangi oleh Jet Li gitu ya. Terus terang saya suka nonton film-film seperti ini. Lalu ada film tentang Ip Man. Saya percaya juga banyak yang tahu tentang film ini, dibintangi oleh Donnie Yen. Dan banyak film-film kungfu lainnya. Biasanya itu ada guru kungfunya dan ada murid-muridnya. Dalam film-film itu diceritakan seorang murid itu harus tunduk kepada gurunya. Kalau gurunya jahat, biasanya muridnya juga akan jadi jahat, disuruh untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kalau gurunya sombong, muridnya kemungkinan besar juga sombong. Tapi kalau gurunya baik, muridnya juga harus jadi baik. Kalau gurunya rendah hati, gurunya juga ngajarin muridnya untuk rendah hati.
memang lebih kelihatan gitu ya, lebih gampang ngikutin yang jahat, lebih gampang ngikutin yang jadi sombong. Kalau kita lihat dalam film Karate Kids misalnya, di situ diceritakan ada guru yang jahat memerintahkan muridnya untuk melakukan hal yang menyalahi aturan dalam sebuah turnamen bela diri. Dia disuruh gurunya melukai kaki lawannya supaya lawannya ini terluka. Jadi nanti lawannya ini bisa dikalahkan oleh muridnya yang lain. Muridnya ini harus nurut sama gurunya, meskipun akhirnya dia juga kena sanksi dari turnamen itu. Kalau murid tidak mengikuti apa yang disuruh oleh gurunya, dia akan mendapatkan hukuman, bahkan bisa diusir dan tidak lagi dianggap murid. Ini akan membuat dirinya malu, dan hal ini akan menjadi aib baginya. Jadi seorang murid ini akan berusaha semaksimal mungkin supaya dia bisa membuat gurunya senang, mengikuti apa yang disuruh oleh gurunya. Dia juga berusaha untuk bisa mewarisi kehebatan kungfu dari si guru. Si murid-murid ini berlatih dengan sekuat tenaga supaya bisa menguasai jurus-jurus yang diajarkan oleh gurunya. Kalau si murid ini bisa menjadi pemenang dalam suatu pertarungan, gurunya juga yang akan bangga. Tapi kalau kita pelajari, ternyata bukan cuma dalam perguruan kungfu. Saya pernah baca kisah mengenai kelompok mafia Jepang, yaitu Yakuza. Para anggota Yakuza ini harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasannya, oleh bosnya. Bahkan jika disuruh membunuh sekalipun, dia harus ikut. Dia harus bunuh orang yang disuruh oleh atasannya itu, karena disuruh bosnya. Padahal kalau dalam kehidupannya sendiri, dia misalnya bertengkar dengan orang lain dan dia benci sama orang lain, belum tentu dia mau bunuh orang itu. Tapi kalau disuruh sama atasannya, dia harus ikut. Meskipun akhirnya dia harus ditangkap, dipenjara, tapi dia harus nurut sama gurunya, sama atasannya. Kalau dia nggak nurut, akan ada sanksinya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita yang menyebut Yesus sebagai guru, kita yang menyebut Yesus sebagai raja, sebagai penguasa dalam hidup kita, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Mungkin ada yang berpikir, hidupku sudah baik kok, rajin nolong orang lain, itu baik, melakukan hal-hal yang baik, rajin ikut ibadah, baik berkumpul di tempat ibadah maupun secara online pada saat ini. Mungkin ada yang bilang, oh saya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bahkan mungkin rajin puasa. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kita udah sering mendengarkan firman Tuhan melalui mimbar ini, melalui tayangan online ini, maupun dari khotbah-khotbah pendeta-pendeta lain. Kita udah sering dengerin apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Kita akan coba buka satu ayat dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Di sini jelas firman Tuhan berkata kita harus menjadi pelaku firman, bukan cuma sebagai pendengar. Jadi kalau kita tuh rajin dengerin firman Tuhan, kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab,
tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, itu nggak ada gunanya, tidak ada faedahnya, sia-sia. Tuhan itu nggak cari orang yang rajin ke gereja. Tuhan itu nggak cari orang yang cuma rajin berdoa. Tuhan itu nggak cari orang yang rajin dengerin firman Tuhan. Tapi Tuhan cari orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Tapi jangan dibalik. Jangan berkata, kalau begitu saya nggak usah ke gereja aja, saya nggak usah berdoa, saya nggak usah baca Alkitab, saya nggak usah dengerin firman Tuhan. Gimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Gimana kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak pernah dengerin firman Tuhan, dan kita nggak pernah berdoa? Itu semua harus kita lakukan. Tapi yang lebih utama lagi, kita harus melakukan firman Tuhan. Pada saat ini kita dengan mudahnya dapat menemui atau mendengar banyak orang yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, puasa, bahkan rajin pelayanan, mungkin malah jadi pengkhotbah, jadi pendeta, tapi hidupnya nggak mencerminkan sifat Kristus, tidak mencerminkan dirinya adalah pengikut Kristus. Kita banyak kali dengar, kita banyak kali membaca dalam berita, ada yang terlibat dalam kasus suap, korupsi, kasus pelecehan seksual, dan sebagainya. Beberapa waktu lalu kita bisa baca di berita, ada salah satu kardinal di Vatikan dicurigai korupsi. Uang yang seharusnya digunakan untuk membantu orang-orang yang kesulitan itu dipakai untuk membeli properti mewah di daerah elit di London. Dia kena sanksi. Tapi juga banyak berita pendeta yang melakukan pelecehan seksual. Banyak berita pendeta yang korupsi, suap, bahkan kena kasus di penjara. Begitu banyak orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, namun karena sebab yang sepele dia bisa tersinggung. Yang lainnya mungkin punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pelayanannya. Apakah orang seperti itu dapat dikatakan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, satu-satunya cara adalah kita menjadi pelaku firman. Bukan cuma sekedar jadi pendengar, bukan sekedar rajin baca, bukan sekedar bisa menyampaikan firman atau menyampaikan khotbah itu. Sama seperti murid kungfu tadi. Dia tidak akan bisa menyenangkan gurunya kalau dia tidak pernah berusaha melakukan atau mempraktekkan jurus-jurus yang diajarkan oleh gurunya. Meskipun dia rajin baca buku teorinya, dia rajin dengerin apa kata gurunya, bahkan dia bisa menyampaikan perkataan gurunya ke orang lain, tapi dia nggak pernah melakukan apa yang gurunya suruh. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, semua yang kita lakukan sebagai orang Kristen itu semua sia-sia. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan menipu diri sendiri. Kenapa dikatakan menipu diri sendiri? Karena orang yang rajin dengerin firman Tuhan, rajin baca, bahkan bisa menyampaikan firman Tuhan, sering menyampaikan firman Tuhan, biasa dianggap lebih rohani oleh orang lain. Biasanya dianggap, waduh hebat. Dan orang-orang seperti ini seringkali merasa dirinya itu, hidupnya itu sudah lebih baik dibandingkan orang lain. Bahkan merasa hidupnya sudah menyenangkan Tuhan.
Padahal kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, hidupnya jauh dari berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan jika kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin sudah sekian tahun kita jadi Kristen, sudah berulang kali kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lalu kita ulang dari Kejadian sampai Wahyu, kita ulang lagi dari Kejadian sampai Wahyu, berulang kali, berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin kita hafal itu isi Alkitab. Pada zaman COVID ini, di masa pandemi ini, kita bisa mengikuti ibadah online dari banyak gereja. Kita dengerin itu semua dari pendeta-pendeta. Setiap hari bahkan kita nyalain, kita dengerin. Sehari bisa sampai beberapa. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, itu semua sia-sia. Menjadi pelaku firman memang gak mudah, tapi kita harus berusaha. Sama seperti orang yang belajar kungfu tadi. Belajar jurus kungfu gak mudah, sulit, tapi mereka tetap mau berusaha berlatih untuk menguasai jurus yang diajarkan. Pada saat ini, hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus yang menjadi pengingat bagi setiap kita. Pengingat bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Dia yang sudah rela mati, berkorban bagi setiap kita. Maka sudah sepantasnya segenap hidup kita persembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang yang tidak taat kepada Tuhan, dan ada konsekuensinya. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 13, kisah tentang Saul. Pada waktu itu Saul dan bangsa Israel sedang berhadapan dengan bangsa Filistin. Orang Israel sudah terdesak. Saul disuruh oleh Samuel untuk menunggu kedatangannya, untuk mempersembahkan korban pada Tuhan. Tapi dikisahkan bahwa Saul itu gak sabar nungguin Samuel. Dia persembahkan korban bakaran bagi Tuhan tanpa menunggu Samuel. Di pasal 15, kembali Saul tidak taat. Saul diperintahkan untuk menumpas seluruh bangsa Amalek. Baik rajanya, rakyatnya, sampai seluruh ternaknya harus ditumpas habis. Tapi Saul juga tidak taat. Dia tidak menumpas habis ternak. Dia ambil ternak-ternak yang tambun, yang bagus-bagus. Dan dia tidak membunuh Raja Amalek. Karena ketidaktaatan Saul, maka Tuhan akhirnya menolak Saul di hadapannya sebagai Raja Israel. Begitu juga dalam kisah Yunus. Kita tahu bagaimana Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk menyuruh orang Niniwe kembali kepada Tuhan, bertobat. Tapi Yunus gak mau nurut. Dia melarikan diri ke Tarsis. Akhirnya dia harus dilemparkan ke laut dan harus diam di dalam perut ikan selama 3 hari. Masih banyak contoh-contoh lain. Musa disuruh oleh Tuhan untuk berbicara kepada batu. Tapi karena Musa emosi, dia pukul batu itu. Memang sih batunya keluar air juga. Tapi di hadapan Tuhan, Musa melawan. Dan akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Masih banyak lagi contoh-contoh orang yang tidak taat. Ketaatan itu sangat penting di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu, pada saat ini siapapun yang mendengarkan tayangan online ini, ayo kita mulai merenungkan diri kita. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita ingin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Amin buat firman Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku melakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia aku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan semua yang menyenangkan, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku melakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan tertunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan kerinduanku, kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar kita boleh renungkan mengenai hidup
hidup kita? Apakah hidup kita sudah berkenan atau belum di hadapan Tuhan? Sudah sekian lama kita mengikut Yesus. Sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya, sudahkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Beberapa hari ini saya semakin memikirkan mengenai pertanyaan ini. Saya bertanya-tanya, Tuhan, sudahkah hidupku menyenangkan Engkau? Sudahkah hidupku berkenan di hadapan-Mu? Pada saat ini Kak, saya mengajak kita semua untuk bertanya pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Atau selama ini kita hanya cukup rajin baca, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin berpuasa, tapi kita nggak pernah mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini jelas, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka kita menipu diri kita sendiri. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Adakah setiap pujian yang kita lakukan ini sungguh keluar dari dasar hati kita, merupakan kerinduan kita supaya hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu yang menjadi kerinduan setiap kita? Kalau pada pagi hari ini kita diperhadapkan dengan tubuh dan darah Kristus yang sebentar kita akan makan dan minum, bukti kesetiaan, ketaatan Kristus kepada Bapa di surga. Dia rela mati, menyerahkan tubuhnya menjadi korban pendamaian antara kita dengan Bapa. Hidup yang sebenarnya suci, tidak bercacat, tidak bernoda, tetapi tubuhnya hancur oleh karena ulah orang-orang yang berdosa. Dia rela menjalani itu. Sebenarnya dia tidak layak untuk mati secara seperti itu di kayu salib, disalibkan, kematian seorang penjahat. Tetapi dia mau
karena dia taat kepada Bapa, karena dia mengasihi kita, supaya ada jalan pendamaian itu, dan akhirnya kita boleh bersama-sama dengan Bapa kalau kita mau meneladani Kristus. Contoh yang konkret di dalam hidup kita. Bukankah Bapa yang berkata supaya kita menjadi seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa? Itulah yang Bapa mau di dalam hidup kita. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Sudah berapa lama kita berkata kita sebagai orang Kristen? Tetapi adakah pernah terbersit di dalam hati kita untuk kita mau memikirkan hal yang paling penting di dalam hidup ini? Jangan kita dikacaukan oleh segala hal yang ada di luar kita. Kita acap kali hanya memikirkan COVID yang tidak pernah berhenti itu, tetapi kita lupa akan hal yang terpenting di dalam hidup kita, yaitu untuk hidup berkenan di hadapannya. Biarlah pagi ini, setelah firman Tuhan diperdengarkan kembali, kita mau menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Kita sudah melihat contoh yang konkret, yaitu Kristus sebagai teladan hidup kita, dan kita belajar mau meneladani Dia seutuhnya, agar supaya hidup kita dapat berkenan di hadapan Dia. Biar kita lakukan sebagai kerinduan kita, merupakan kerinduan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus ini. Saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah sudah mempersiapkan roti dan anggur. Boleh diganti dengan apapun juga, tetapi yang penting hati saudara-saudara boleh sungguh-sungguh untuk melakukan perjamuan kudus ini dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga berkat ilahi tercurah di dalam setiap hidup kita masing-masing. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kau yang melihat sampai ke dalam dasar hati kami. Benarkah kami rindu untuk dapat menyenangkan hati-Mu? Benarkah kami rindu untuk kami dapat berkenan di hadirat-Mu, di dalam hati-Mu? Setelah kami mendengarkan firman-Mu kembali yang mengingatkan kami, supaya kami menjadi penurut Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau di hari-hari yang lewat acap kali kami hanya mengikuti hati kami sendiri, keinginan kami sendiri, emosi kami sendiri.
Tetapi setelah kami kembali mendengarkan firman-Mu, biar Engkau terus ingatkan kami, supaya di dalam kehidupan ini kami boleh tetap mengingat bahwa kami harus menjadi pelaku daripada firman-Mu. Sebab setiap pengiringan kami semua akan sia-sia kalau kami tidak melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau memampukan kami, Tuhan, untuk kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, untuk kami tetap dapat mengikut jejak-Mu, sehingga hidup ini semakin hari semakin dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kami. Ampuni kami kalau ada hal yang salah, ada dosa di dalam hati kami, di dalam kehidupan ini. Dan kami rindu Kau basuh kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karena Engkau kami mendapatkan jalan masuk untuk kami dapat bertemu dengan Bapa, dan kami boleh ada di dalam kekekalan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Maka itu Bapa, siapkan kami pada pagi hari ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, roti yang menunjuk kepada tubuh-Mu dan anggur yang menunjuk kepada darah-Mu, yang sebentar akan kami makan dan minum, kiranya menjadi satu kekuatan dan gairah bagi kami, untuk kami tetap setia kepada-Mu, untuk kami ingat terus sebagai bukti yang nyata di mana ketaatan-Mu itulah yang harus kami teladani sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mohonkan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur yang menunjuk kepada tubuh dan darah-Mu, menjadi kekuatan dan gairah bagi kami, untuk kami tetap setia di dalam kami melayani Engkau. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan roti di tangan kanan saudara. Kita sama-sama akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti yang menunjuk kepada tubuh Kristus. Sebentar kita akan makan bersama. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan anggur ini. Anggur yang menunjuk kepada darah Kristus. Tuhan sudah membasuh hidup kita dengan kuasa darah-Nya. Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Dia karena pencurahan darah-Nya. Biar kita terus menghormati dan menghargai Kristus, meneladani Dia, menghormati Bapa yang sudah memberikan Kristus untuk kita semua. Haleluya.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami lewat pengorbanan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Glorianya bagi-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, biar Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kuatkan mereka, tetap mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pemeliharaanmu nyata di dalam hidup mereka. Tuhan, tolong mereka. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biar Tuhan terus memakai hidup mereka, semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Biar Tuhan tolong berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, kepada para menteri, kepada para pejabat semua. Mereka boleh memiliki hati yang takut kepada Tuhan di dalam masa COVID seperti ini. Beri kesatuan Tuhan
agar supaya kami dapat memerangi COVID dengan hidup yang benar, dengan menjaga kesehatan dengan benar. Berkati seluruh bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji namamu. Sekarang saudara-saudara, kedangkan hatimu di hadapan Tuhan. Dia adalah Bapa yang akan memberkati engkau. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus nyata dan limpah di dalam kehidupan saudara-saudara sekarang, mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara yang di rumah semua, Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah ini, dan perjamuan kudus menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Juga atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang dengan rajin memberikan persembahan, membantu diakonia, misi, dan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati semua. Dan sampai saat ini kita tetap membantu saudara-saudara kita yang ada di dalam kesulitan ekonomi. Baik saudara gereja, segereja dengan kita, juga beberapa dari gereja lain. Tidak apa, biar kita menjadi uluran tangan Tuhan untuk meringankan beban mereka, agar supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kita benar-benar dapat menjalankan misi Kristus di dalam setiap hidup kita. Terima kasih.